Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk itu, kalian persiapkan diri dulu, siapkan buku tematiknya, alat tulisnya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat lingkungan sekitar. Dan yang keempat, berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Baik anak-anakku yang terkasih, jika kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, di situ ada gambar sebuah aktivitas, ya. Sebuah aktivitas di pasar. Nah, di sebelah kanannya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Amati dulu gambarnya, di situ sedang apa, di mana, ya kan? Oke. Baik, kita akan jawab satu persatu. Kita samakan persepsi, kita samakan jawabannya, apa yang ada di benak kalian, ya. Yang pertama, suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, di pasar kita akan menemui ada penjual, ada pedagang, dan barang dagangannya. Jelas ya? Nah, di situ ada ibu-ibu, ada yang jual, ada pembelinya, kemudian barang dagangnya, ada wortel, kol, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Masih ingat? Oh, ada yang lupa ya? Oke. Sayur dan buah ditanam oleh petani. Nah, petani itu adalah produsen. Kemudian didistribusikan, ya kan? Pakai truk dan sebagainya. Kemudian ke pasar. Nah, dari pasar kita belanja, barulah dibawa ke rumah kita, ya. Begitu, ada produksi, kemudian apa? Distribusi dan konsumsi. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Nah, aktivitas yang ada di gambar tersebut adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, kemudian kegiatan tersebut, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Siapa saja? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar atau distributor, pedagang kecil, hingga pembeli atau yang disebut konsumen. Ya, itu yang terlibat dalam di pasar menurut gambar yang kalian amati dan perhatikan. Nah, di situ ada tabel yang harus kalian lengkapi berdasarkan pengamatan kalian terhadap gambar pasar yang tadi. Pertama, jenis aktivitasnya apa? Jual beli. Siapa pelakunya? Jelas, itu ada pedagang dan pembeli. Kemudian biasanya kalau sudah pengen barang itu, biasanya kalau mau beli ditawar dulu. Nah, kegiatannya adalah tawar-menawar. Siapa yang terlibat? Ya, pedagang dan pembeli. Kemudian
Yang ketiga, melihat barang dagangan. Ya kan, kalau mau beli itu kan dipilih-pilih dulu, dilihat-lihat dulu. Siapa yang melakukan? Ya pembeli. Kemudian tatap muka, jelas antara pedagang dan pembeli. Nah ini ya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial, maka disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, lakukanlah wawancara sederhana dengan beberapa orang tuamu, dengan orang temanmu, mungkin tetangga sebelah atau tetangga yang ada di rumah kamu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau istiadat yang mereka memiliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu, ya. Misalkan contoh begini, nama temannya Sophia. Asal daerahnya Subang yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian tanyakan, adat istiadat yang bisa dilakukan, misalkan sisingaan. Apa sisingaan? Tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan atau disunat dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Nah itu contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya misalkan nama temannya misalkan Gilang. Asal daerahnya Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah bagaimana adat istiadat yang biasa dilakukan di Tasikmalaya? Misalkan upacara hajat laut. Biasanya dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih terhadap laut, atau dalam hal ini kepercayaan kepada adanya Ratu Pantai Selatan atas nikmat hasil laut yang telah dilimpahkan. Nah, kemudian tanyakan lagi sama teman, misalkan Andi, ya kan, asal daerahnya apa? Batak dan sebagainya. Boleh kamu tanyakan, bagaimana adat istiadat di sana? Nah, sehingga kamu dapat mengenal lebih banyak lagi adat istiadat yang berasal dari Nusantara kita melalui teman-teman kita yang berbeda suku dan adatnya, ya. Nah, pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan terdapat terwujud. Nah, di situ di bawah ini adalah ada gambar iklan. Maka perhatikan iklan ini dengan seksama. Di situ ada tulisan hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Ulangi, hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Di situ gambarnya orang yang sedang gotong royong membangun pos kamling. Wah,
ada yang sedang membuat kentongan, ada yang sedang memaku, ada yang sedang membuat minuman, ada yang sedang mengirim minuman. Wah, ini ya, sebuah gotong royong, sebuah kerjasama yang bagus ini ya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini iklan hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, kalian masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Yang kedua, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Tolong jelaskan ya. Nah, jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Anak-anakku yang terkasih, masih semangat ya? Baik, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita renungkan dulu. Ya, tuliskan 3 hal yang menurut kamu kurang menarik dari pembelajaran ini. Mengapa? Tuliskan alasannya. Ya. Kemudian berikan saran untuk membuat kegiatan tersebut menjadi lebih menarik. Baik, anakku yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih dan selamat belajar.